Baik, perkenalkan saya Ono Widodo Purbo, dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan di Program Studi Teknologi Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan. Mata kuliah ini memiliki kode TI 30 dan merupakan salah satu mata kuliah inti yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan landasan konseptual maupun keterampilan praktis, teknis dalam bidang keamanan sistem informasi dan jaringan komputer. Capaian pembelajaran ini dirancang untuk mencakup 4 kompetensi utama. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar keamanan informasi dan jaringan. Kedua, mampu mengidentifikasi berbagai jenis ancaman dan kerentanan sistem. Ketiga, mampu menerapkan pengamanan jaringan melalui firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system, maupun menggunakan virtual private network. Dan keempat, mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam audit serta forensik keamanan sistem. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup antara lain prinsip confidentiality, integrity, dan availability yang sering disingkat sebagai CIA, jenis serangan seperti malware, sniffing, spoofing, denial of service, keamanan fisik maupun kontrol akses, dan ini berbentuk praktek demo. Pengamanan sistem operasi, baik itu Windows, Linux, maupun turunannya. Dasar konfigurasi firewall, intrusion detection system, dan intrusion prevention system. Serangan serta mitigasi pada jaringan wireless dan endpoint. Autentikasi berbasis password, biometrics, maupun two-factor authentication. Juga akan diterangkan tentang kriptografi, klasik modern seperti CISAR, Virginator, dan RSA. Penerapan HTTPS, SLS, TLS maupun VPN, maupun ancaman aplikasi seperti cross-site scripting, SQL injection, phishing, spam. Tentunya juga dibahas aspek regulasi, etika profesi, serta undang-undang informasi transaksi elektronik, maupun undang-undang perlindungan data pribadi, maupun bagian peran sebagai white hat dan black hat hacker. Tentunya di sela-sela ini semua, jika waktu memungkinkan, saya juga akan membahas tentang berbagai teknologi terkini sekitar keamanan informasi, keamanan jaringan, terutama tren belakangan ini yang menggunakan artificial intelligence, machine learning, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang akan digunakan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, simulasi praktek lab, diskusi kelompok, serta penugasan proyek yang dirancang untuk menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara aplikatif. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis keamanan informasi, tapi juga mampu mengimplementasikannya secara etis, profesional, sebagai bagian dari kompetensi awal seorang technopreneur di era digital ini. Mudah-mudahan ini semua nanti akan bermanfaat agar kita semua menjadi orang yang profesional. Menurut tadi bisikannya, saya harus ngajarin cyber security, keamanan informasi dan jaringan. Keamanan informasi dan jaringan. Cuman tren terakhir yang belakangan kita masukin AI pada dalam keamanan informasi sama jaringan, bukan cuma keamanan informasi sama jaringan doang, gitu ya. Kalau kita pengen keamanan jaringan sama keamanan informasi jaringan, ada kuliahnya di Open Course. Ini Open Course di pts.ac.id. Ini bisa bikin loginnya gratis, free. Ini kalau kita masuk di sini ada cyber security, ada jaringan komputer, ada cloud, ada macam-macam. Cuman kuliah yang di sini belum dikawinkan dengan AI. Oke. Nah, saya pengen ngasih lihat gimana caranya makhluk ini dikawinkan antara AI sama makhluk ini. Karena harganya mahal. Untuk keamanan jaringan, kita tahu kan kalau lulus keamanan jaringan dapat duitnya berapa? Gajinya sekitar 23 bulan sebulan. Sekitar situ ya. Tapi kalau dikawinin sama AI, kalau AI-nya doang, gajinya sekitar 80. Sekarang ini bisa masuk ke sini, saya kasih lihat nama-nama kuliahnya dulu. Ini nama kuliahnya ya. Di sini ada big data sama data analisis, ini AI. Ini ada cloud computing, itu jaringan.
ada computer network dan jaringan juga, ada cyber security jaringan, terus ada ethical hacking itu cyber security sama ethical hacking lebih ke keamanan jaringan. Kalau ethical hacking itu honornya sekitar 400 sampai 800 pertemuan. Kalau kita nyari bug dari pertemuan. Tapi kalau misalnya kita disuruh ngetes satu perusahaan, itu kira-kira honornya sekitar 20-an satu kerjaan. Ya. Nah, kemudian ada IoT, ini campuran antara ada elektronik, ada jaringan, ada AI. Terus di sini ada internet safety, itu buat keamanan jaringan. IP versi 6 itu jaringan. Dan hari ini kita sudah kehabisan IP address. Minggu depan akan ada orang dari Australia datang ketemuin saya sama orang-orang pemerintah kota Tangerang Selatan, karena pemerintah kota Tangerang Selatan adalah dinas kominfo-nya adalah yang jadi contoh buat Asia Pasifik buat merubah dari IP versi 4 ke versi 6. Kalau yang merubah satu kota di Asia Pasifik dan berhasil jalan bukan kota Tangerang Selatan. Ya. Jadi orangnya akan datang ke sini minggu depan. Namanya David Vivian. Ya. Jadi kita IP versi 6 itu masalah paling besarnya gini. Jadi nomor habis. Bayangkan handphone kita beli, singkat nggak ada nomornya, bisa dihubungi kan? Supaya bisa dihubungi harus ada nomornya kan? Ini kejadian dengan internetnya di Indonesia. Nomornya kagak ada. Akibatnya kemarin presidennya bikin sistem pemerintah berbasis elektronik. Dia bikin arahan dari presiden, keputusan presiden bahwa pemerintah harus bikin sistem pemerintah berbasis elektronik, harus pakai IP versi 6. Cuma jadi masalah satu republik ini yang ngerti katanya. Yang berhasil buat migrasi kota Tangerang Selatan. Jadi kita contohnya buat Asia Pasifik sini, termasuk Indonesia. Jadi ya, terus forensik ini buat cari barang bukti kalau ada kejadian, ini jaringan lagi banyaknya. Kemudian microprocessor dan komputer arsitektur ini lebih ke arah hardware, sistem operasi dan keberadaan Android sama Android itu. Khusus buat hari ini katanya fokusnya ke keamanan informasi sama jaringan. Cuma saya akan nyampurin sama AI. Nyampurin di mana? Ada kebayang nggak? Contoh paling sederhana gini nggak? Internet of Things, IoT. IoT itu dia sensor ngambil data dari lapangan. Contoh paling bego mah inilah ya cuaca. Kan BMKG pasang banyak sensor. Jam sekian, suhu sekian, jam sekian, kelembaban sekian, segala macam. Dari data itu bisa nggak kita ngeramal kapan akan hujan? Bisa. Ngeramal itu AI, gitu ya. Jadi pada saat masuk ke dunia perdukunan, buat ngeramal masuk yang namanya AI. Jadi dari sensor ini kita kumpulin data, dari data sekian banyak, dia nanti ngeramal kira-kira tanggal besok jam berapa akan hujan. Itu jadi AI di situ. Contoh yang lain yang banyak dipakai buat IoT juga adalah ini tambak udang. Tahu tambak udang? Tambak udang, tahu ya. Tambak udang. Ini saya lihat gambar ini tambak udang ya. Kira-kira satu tambak ini berapa uangnya ditaruh? Ada yang tahu? Satu tambak udang duitnya berapa? Ini ratusan juta. Jadi kalau sampai udangnya mati, petani ruginya ratusan juta. Berapa ya urusannya kan? Jadi supaya aman, ratusan juta duit kagak hilang, kita harus mengukur banget ini kondisi pH-nya berapa, makanannya cukup apa kagak, harusnya kayak gimana, diukur semuanya di sini. Kalau nyuruh orang suruh pegang alat ukur terus nongkrong gitu berjam-jam kan nggak bisa ya, karena orang butuh makan, butuh pacaran segala macam kan, jadi nggak bisa diterusin itu orangnya. Apalagi cewek-cewek yang depan ini. Tuh. Nah, akibatnya kita pakai IoT di tambak udang. Ini ada alat-alatnya, IoT, pasangin sensor segala macam. Kemudian dari situ kita mulai melihat. Ini kan sensornya banyak kan, parameternya banyak banget kan. Ada sensor di mana, ada yang suhu, ada yang pH, ada yang apa segala macam. Diukur semuanya. Terus dia tahu, oke, ini kondisi bahaya, udangnya kelaparan, masukin makanan. Oke, ini kan kondisi bahaya, ini terlalu asam, harus dikasih apa supaya jadi lebih basah. Kira-kira kayak gitu. Soalnya dia nggak mau kehilangan duit ratusan juta. Jadi dan mereka mendingan dia taruh duit di sensor-sensor seperti ini. Oke. Sekarang saya kasih contoh lagi. Visco. Ini ada Visco. Oke. Ini namanya I gede Pratama. I gede
apa Yoga Pratama apa gitu nama orangnya. Nah, saya nyari yang ada gambar peta ininya, ada gambar peta susahnya, petanya ya. Ini Visgo itu aplikasi yang dibikin buat nelayan. Kebayang cara kerja nelayan nggak? Pernah kebayangin cara kerja nelayan buat cari ikan? Caranya gimana? Ngeluarin perahu, taruh di laut, masukin jaring semua segala macam. Pertanyaannya gimana caranya nelayan tahu ikannya ada di mana? Kebanyakan pakai doa ya. Pakai doa. Ini lagi musim barat, kayaknya ikan ada di sana ya. Gitu kan? Nah, yang ini aplikasi ini. Dengan aplikasi ini dia tahu kalau dia turun ke laut malam ini ikannya ada di mana dan dia ngarahin kapalnya ke tempat ikan itu dan dapat ikannya. Dia dapat award dari Satu Indonesia Award. Pertanyaannya, gimana caranya orangnya ini saya kasih lihat, saya masuk sini ya. Nah, 2019 kalau nggak salah. Ini jurinya. Ini ada jurinya. Jalan kue dulu, yang ini yang penting. Jangan satu lagi. Ini. Ini tahu nggak sih? Ada tahu ini? Ini tahu nggak? Ya. Ada yang ini juga tadi ya. Yang penting nggak yang ini. Yang itu nggak penting. Yang ini yang lebih penting. Oke. Sekarang saya akan nyari ke 2019 kalau nggak salah. I gede Merta Yoga Pratama. Jadi dia dapat award karena karyanya dia. Dia bikinnya Visgo tadi. Jadi waktu turun ke laut, si nelayan langsung tahu ikan ada di mana. Pertanyaannya, kok aplikasinya bisa tahu ikannya ada di mana? Dari mana tahu? Ayo, tebak. Ayo, tahu dari mana ikannya ada di mana si aplikasi? Bingung kan? Ini pakainya tadi ikan yang nanti ikan ada di mana? Dari mana? Arus, apalagi suhu. Arus suhu ya. Ini kelihatan nih biasa di pantai. Jadi tahu ikan ada di mana. Dari arus suhu kelihatan ikannya ada di mana. Nah, si Yoga ini dia ngambil data dari ini nih, dari satelitnya punya Amerika. Jadi ada NOAA, kita bisa dapat data ini. Juga ada arus. Dari dua itu dia bisa prediksi. Jadi apa hubungannya ia sama cybersecurity? Contoh paling keluar dulu ya. Pada sering pakai WhatsApp kan sih? Message yang mereka yang nipu-nipu, kira-kira bisa difilter pakai AI enggak? Paling bego mah kira-kira gini ya. Kita masuk ke Play Store ya, masuk Play Store, kita bisa cari filter WhatsApp. Jadi banyak sekali filter buat WhatsApp. Filter, cara kerjanya filter WhatsApp, apakah itu video atau kata-kata? Cara filternya kerja adalah kita training dulu filternya. Ini brengsek, ini bagus, ini mau nyolong, ini mau nyuri, dikasih training ke filternya. Udah gitu kita jalan filter, jadi kalau ada kata-kata yang brengsek segala macam, langsung filter tahu ini mau nyuri, ini apa segala macam. Itu waktu ngasih training, artinya apa itu? AI. Jadi ini banyak kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya AI. Ini contoh yang sederhana. Contoh yang lain lagi, dan ini harganya mahal. Udah tahu? Kita punya pusat data nasional nggak sih Indonesia? Nih. Pusat data nasional sekumpulan data bersama gini gitu ya. Oke. Ini PDN-nya masih hidup kan? Hidup kan nih makhluk. Ada di Wikipedia, ini lagi lihat di Wikipedia. Jebol tahu. Ini teorinya ada 4. Tapi saya kasih tahu dulu ya. Kalau kita orang keamanan jaringan, kita nggak pernah ngasih tahu lokasi pusat data di mana. Ini contoh orang jaringan yang nggak pintar. Dia ngasih tahu ada di Balikpapan, ada di Batam, ada di Bekasi, ada di Manggarai Barat. Parah. Ini hanya orang jaringan yang nggak pintar yang akan ngasih tahu. Gue punya pusat data di sini ya. Lebih bagus lagi koordinatnya dikasih tahu. Itu lebih bagus lagi koordinatnya. Lebih bagus lagi kalau dikasih tahu adminnya yang mana nih. Keren banget. Karena ini fatal banget sih sebenarnya. Jadi ini nggak boleh sih sebenarnya. Ada 4 teorinya, tapi kenyataannya pusat datanya masih hidup, kagak hidup. Pusat datanya jebol ya. Oke. Jadi PDN jebol bisa dilihat di sini. Pusat data nasional dihack gitu ya. Kronologis lengkap, pusat data nasional hacker gitu ya. Ini bukan hackernya. Pertanyaannya, pusat data nasional itu jebolnya diserangnya pakai apa? Ransomware. Apa bedanya ransomware sama virus? Sama-sama jahat. Bedanya apa? Bedanya ransomware sama virus. Kira-kira pertanyaan sederhana dulu ya. Kira-kira kalau kita punya antivirus, virus kedetek nggak? Kedetek. Ransomware kedetek nggak?
Kenapa ransomware tidak bisa dideteksi soal itu? Karena dienkripsi. Gitu ya. Jadi ransomware itu dienkripsi, jadi nggak bisa dideteksi soal virus. Jadi supaya bisa dideteksi, caranya gimana? Kita pakai AI buat deteksi ransomware tadi. Itu ya. Jadi kita pakai AI, jadi kita training si AI itu. Ini ransomware, ini ransomware bukan segala macam. Dari situ dia bisa kira-kira kayaknya file ini ransomware. Jadi tadi si Pusat Data Nasional waktu kena ransomware, jadi ini bukan hanya Pusat Data Nasional ya, ini buat semua perusahaan di Republik Indonesia datanya harus di backup. Cuma kalau kita pakai antivirus, backupnya kita nggak tahu nih backupnya bersih apa kagak, karena antivirusnya nggak bisa deteksi ransomware juga. Jadi walaupun di backup, kita nggak tahu ini bersih apa kagak backupannya. Nah, supaya kita bisa deteksi, kepaksa kita ngembangin AI buat deteksi backup. Ini ada ransomware kagak. Jadi ilmunya lebih pakai AI buat deteksi ransomware. Datanya dari mana? Bisa kita lihat di sini. UNB Cyber Security. Jadi alamatnya saya tulis aja di sini ya. UNB Cyber Security. Jadi gedein lah biar kelihatan. Jadi keywordnya UNB. Jadi ini ilmunya, ini saya kasih dulu ya. Ini penelitiannya S2 S3 nih. Tapi nanti kalau pada berani mati S1 ngerjain ini keren. Karena yang bisa seperti ini dicari komputer perusahaan. Oke. Ini saya masukin UNB Cyber Security, saya enter di sini. Ini dia. Saya klik ya. Ini berarti ini tulisannya Canadian Institute for Cyber Security. Jadi datanya adanya di Kanada, bukan di Amerika ya. UNB adalah University of New Brunswick. Adanya di Kanada. Kalau mau belajar di situ, siap-siap suhunya minus 20. Saya kan S2, S3-nya di Kanada, jadi tahu. Tapi saya belum pernah kesini, nggak berani. Dingin banget. Yang ini. Nah, di sini, jadi kalau kita mainan AI, ada yang namanya dataset. Oke. Nah, di sini kita bisa klik dataset yang buat cyber security-nya. Kalau kita klik dataset ini, di sini banyak dataset buat belajar. Oke. Ada dark web, ada IDS, ada malware. Tadi yang kategorinya trojan, malware segala macam, di sini datasetnya ada. Oke. Kebetulan dataset ini sudah dikasih label. Jadi ini adalah malware, ini bukan malware, ini apa segala macam. Jadi kita bisa eksperimen algoritma mana yang bisa secara cepat bisa deteksi malware tadi. Ini kalau di download datanya gedenya kira-kira beberapa giga. Dan kayaknya kita nggak bisa pakai Orange, nggak bisa pakai Hello buat analisa seperti ini. Oke, jadi software yang biasa kita pakai tewas, kita harus pakai Python. Kalau udah main kayak gini ya, ini malware ya. Tapi di sini saya kasih lihat beberapa dataset yang lain. Di sini ada IoT tadi yang buat urusan udang. Di sini ada large language model. Ini urusannya buat ChatGPT dan teman-temannya. Jadi ini datanya ada, kita bisa analisa di sini. Oke. Jadi apakah itu ChatGPT, ada cyber security-nya juga. Apakah itu IoT, ada cyber security. Jadi semua bidang sebetulnya ada cyber security-nya dan rata-rata semua bidang itu makanya AI. Mau masuk bidang apapun, mau tidak mau sebetulnya harus main AI. Karena duitnya ada di situ. Kalau kita pakai cara yang lama, susah. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan ya. Saya akan loncat. Ini saya akan pindah ke AI banget nih. Tadi masih saya buka ke cyber security-nya. Saya pindah ke AI. Tadi yang dipakai Orange, data mining. Oke. Tadi bisa di-download, bisa di-install di Windows dan sebagainya. Oke. Ini saya udah masuk, bentuknya kayak gini kalau di jalan Orange. Oke. Kalau mau nyoba-nyoba, kalau mau belajar pertama kali, klik help. Di sini ada example, ada contoh. Di sini banyak contoh-contohnya. Ini yang Anda lihat di bawah sini, ini adalah contoh program. Ini contoh programnya, saya klik sembarangan aja ya. Ini program. Program tuh kayak gini ya bentuknya. Sudah pernah belajar coding? Oke. Ini coding. Tapi ini dibuang dulu kalau mau lihat coding benerannya cuma gini doang sih. Coding aslinya cuma segini doang. Ini sisanya keterangan doang. Jadi ini programnya cuma kayak gini. Terus ya. Oke. Sekarang saya akan
akan bikin coding yang gelo. Sekarang saya akan analisa gambar. Oke. Jadi urusan AI, dia jagonya urusan klasifikasi sama ngeramal ke depan. Saya kasih contoh dulu ya. Saya ini biar yang baru belajar pakai Tableau, jadi lihat hubungannya ya. Oke, di Tableau diajarin buat melihat gambarnya irisnya. Jadi di dunia AI salah satu teknik belajar yang paling legend itu kita analisa bunga iris. Irisnya ada 3 iris setosa, iris versicolor, virginica. Kalau di Indonesia kayaknya mirip-mirip sama bunga anggrek lah kira-kira ya. Tapi beda sih sebenarnya. Jadi ada yang namanya petal tuh kayak daun bunga di dalam, ada yang namanya sepal, itu yang gede di luar. Nanti ada panjang, ada lebar. Oke. Ada orang yang cukup gila mengukur untuk masing-masing iris ini panjang lebarnya kayak gimana. Itu ya. Nah sekarang kita akan visualisasi dulu dari iris tadi. Kita akan, ini dia ngambil iris dataset. Kalau pengen lihat bentuk datasetnya seperti apa, kita bisa lihat di sini datasetnya. Ini datasetnya dia ya. Ini udah programming ya. Yang Anda lihat programming loh ini. Cuman programmingnya enak, pakai grafik. Jadi interaksinya enak banget. Di sini ada kategorinya iris setosa, petal length berapa, sepal length berapa, sepal width berapa, petal length berapa, petal width berapa. Ini bentuknya angka. Oke, cuma perhatiin di sini kategorinya bentuknya kata-kata ya, bukan angka. Jadi cantiknya AI dia bisa analisa angka sama kata-kata. Beres ya. Nah, kemudian dari situ kita akan melihat gambarnya seperti apa. Oke, saya putusin aja nih. Ini sambungan ini saya putusin. Biar langsung saya pengen lihat gambarnya aja. Ini gambarnya sih, si iris. Ini ada 3 iris di sini ya. Iris setosa, versicolor, virginica. Kalau kita lihat ada 3, ada beda warna sebenarnya. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Oke, atau kuning. Itu ya. Dari sini, yang biru kelihatan beda banget ya. Terpisah. Yang merah sama kuning nyatu. Jadi, secara klasifikasi, pakai mata. Ini klasifikasi nggak pakai algoritma, pakai mata doang ya. Pakai mata, kita bisa lihat untuk kita misahin yang warna biru gampang. Cuman yang warna merah sama hijau susah karena kecampur. Cuman ini kita lagi lihatnya di sepal length sama sepal width. Kalau kita rubah ini jadi petal length, petal width. Oke. Ini kelihatan, ini biru, ini merah, ini hijau. Memang ada yang nyampur sedikit di sini. Tapi merah hijaunya mulai kebusa. Lebih misalnya nggak apa. Ini namanya klasifikasi. Klasifikasi adalah kita misahin. Ini kelompok 2, kelompok 3. Ini cara misahinnya kayak gini. Jadi kalau kita main AI, algoritma sebetulnya yang dilakukan adalah klasifikasi. Ini virus bukan. Ini kata-kata baik atau jahat. Tadi kalau kita ingat WhatsApp ya, caranya kayak gini sih sebenarnya. Kalau mau tahu secara matanya, paling gampang nggak kita misahin sesuatu, sebetulnya tergantung parameter yang kita pakai. Kalau parameternya benar, misahinnya gampang. Jadi tugasnya algoritma nanti nentuin parameter mana yang kita pakai supaya misahinnya gampang. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan bikin kacau sedikit. Saya akan analisa gambar. Di gambar, ini ada import image, import gambar. Sekarang saya akan melihatin gambar. Oke. Di sini ada gambar, ini mah gampang lah, ada kuda, ada sapi, ada ayam, segala macam. Kita sebagai manusia tahu dong, ini sama ini satu keluarga nggak? Sama-sama kaki 4 ya. Tapi yang satu warnanya coklat, satu warna putih ya. Kira-kira satu keluarga nggak sama kalkun? Secara manusia gampang. Pertanyaannya, kira-kira komputer bisa nggak kelompok? Itu ya. Kan kita pengen bikin klasifikasi, tapi komputer yang klasifikasi nih. Sekarang kita lihat datanya. Datanya, kayak gini datanya. Sakit hati loh kalau yang datanya stres. Ini datanya kayak gini. Ini ada data table, saya geret nih. Ini saya geret nih. Oke, import image-nya saya geret ke data table. Datanya kayak gini nih. Di sini ada nama, file, ini kilobyte, sini pixel.
pixel kali pixel, lebar kali tinggi pixelnya. Ada nggak di situ? Ini ayam, keluarga ayam, nggak ada kan? Ini sapi, nggak ada, keluarga sapi, keluarga kaki 4. Tidak ada informasi sama sekali tentang fitur. Ini kakinya 4, ini matanya 2, sayapnya 2, ini berbulu, ini berambut, nggak ada fitur-fitur tadi, nggak ada. Oke. Jadi waktu kita melakukan klasifikasi, kita harus mengelompokkan berdasarkan fitur. Gitu ya. Oke. Sekarang bisa nggak kita hitung dari gambar keluarin fiturnya? Bisa. Udah pada kita alih neural network belum sih? Belum. Neural network belum ya. Yang kita pakai di sini adalah ini apa aja nih? Ada yang bagus kan? Di sini ada image embedding. Oke, kita kirim gambarnya ke image embedding. Image embeddingnya yang kita pakai di sini kalau kebaca, benar-benar baca sana agak susah. Saya bacain aja ya di sini. Google Inception V3. Makhluk apakah itu Google Inception V3? Ini makhluknya kayak gini. Google Inception V3. Ini neural network. Oke. Jadi kalau kita baca-baca di sini, ini baca di sini kayak baca. Oh, rada susah bacanya. Oke. Tapi intinya input gambar. Ini input gambar. Saya jadiin ya. Inputnya gambar 299 kali 299 pixel kali 3. Outputnya akan 8 kali 8 sama 248 fitur. Jadi fitur itu contohnya gini, kakinya ada berapa, matanya ada berapa, segala macam. Oke. Jadi dia akan hitung fiturnya berapa. Sekarang saya akan kasih lihat efeknya. Ini bentuk data asli seperti ini ya, data asli seperti ini. Setelah kita masukin ke neural network, oke, saya kasih lihat di sini. Langsung fiturnya keluar semua. Fiturnya keluar. Kalau dalam bahasa manusia kakinya ada berapa, matanya ada berapa, ada sayapnya enggak, ada mulutnya enggak, terus cakep kagak. Kalau ini muka manusia, cakep enggak, ini ada yang cakep, ada yang jelek, gitu kan. Kalau orang kata yang jelek biasanya. Tapi banyak yang suka mukulin. Udah, dari situ sekarang kita pengen mengelompokin. Cara mengelompokin adalah gini kira-kira cara mengelompokinnya. Yang kakinya 4 jadi 1, yang bututnya punya butut jadi 1, yang matanya 2 jadi 1. Untuk yang apanya sama jadi 1, kita mengukur jarak distance. Oke. Itu kalau dalam bahasa machine learning pakainya unsupervised learning. Saya turun ke bawah, ini ada distance nih. Ini distance-nya dimasukin, oke. Sekarang saya kasih lihat efeknya nih. Gambar. Oke, itu disambung. Ini saya sambungin nih. Oke, iya. Oh, salah lupa. Saya harus bikin cluster dulu. Buru-buru jadi lupa. Ini cluster, oke. Ini hasilnya kelompoknya kayak gini. Sorry. Ini kelompok hasil perhitungannya dia, oke. Tapi susah kan lihatnya kan? Sekarang kita lihat gambarnya aja biar kelihatan. Kita lihat hubungan antara kelompok dengan gambar. Oke. Coba kita klik yang ini ya. Sama nggak? Satu kelompok ya. Ini sama-sama lucu. Yang satu kucing, yang satu kelinci, lucu kan dua-duanya? Satu kelompok. Coba kita lihat yang ini. Yang satu duck, satu lagi soang. Bahasa Sunda nama soang. Itu satu kelompok kan? Yang satu cuma satu lehernya pendek, satu lehernya panjang. Ini satu kelompok. Perhatiin di gambar di awalnya tidak ada informasi sama sekali kakinya berapa, bulunya kayak gimana. Nah ini kelompok burung-burungan. Ini kelompok kaki 4. Sudah. Ini yang namanya machine learning. Dan ini yang kita pakai buat mengelompokkan virus apa segala macam. Dan ini yang dipakai buat mengelompokin jalan macet atau apa segala macam. Sampai sini ada